Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Iker Alot 2020. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film dimulai di fasilitas perawatan. Seorang pria bernama Mervet Strom yang diperankan oleh Macon Blair, mencoba mati-matian untuk melihat ibunya, tetapi ia dihadang oleh keamanan. Dia membawa Marla ke pengadilan, di mana dia memberitahu hakim bahwa Marla pengasuh ibunya yang ditunjuk oleh pengadilan karena Marla telah menculik ibunya dan dia tidak bisa melihatnya, dan bahwa Marla menjual asetnya untuk menghasilkan uang. Marla menjelaskan bahwa seorang dokter mendiagnosis ibunya dengan mengatakan dia perlu mengambil tindakan untuk keselamatannya sendiri. Dia ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi pengasuh ibunya, dan tugasnya adalah merawat mereka yang membutuhkannya. Dia bilang dia hanya menjual aset ibunya untuk membayar perawatan. Marla memberitahu pengadilan bahwa Tuan Vetstrom menyerang seorang anggota staf yang mencoba menemui ibunya, dan hakim memutuskan mendukung Marla. Setelah kasus tersebut, Marla bertemu dengan pacarnya Fran yang diperankan oleh Eiza Gonzalez, yang sudah menunggunya. Mervet Strom keluar dan mengancamnya. Ia juga meludahi wajah Marla, kemudian Marla mengatakan kepadanya jika dia mencobanya lagi dia akan merobek alat kelaminnya. Sam Rice yang diperankan oleh Damian Yang, yang menjalankan fasilitas perawatan, menelepon Marla dan memberitahu dia bahwa salah satu dakwaannya telah meninggal. Ia membutuhkan tanda baru, sehingga Marla dan Fran pergi menemui teman mereka yaitu Dr. Karen Amos yang diperankan oleh Alicia Witt, yang melakukan rekomendasi dokter untuk perawatan yang digunakan Marla agar pengadilan memberikan status pengasuhnya. Karen memberitahu mereka bahwa dia pikir dia telah menemukan pasien yang cherry, yaitu nilai yang sempurna, seseorang dengan banyak uang dan tidak memiliki keluarga yang hidup. Dia memberi Marla informasi tentang merek baru dengan imbalan beberapa saham berharga. File tersebut adalah seorang wanita bernama Jennifer Peterson yang diperankan oleh Diane Weiss. Mereka pergi ke pengadilan, dengan menggunakan rekomendasi Karen, membuat Jennifer dirawat di perawatan Marla. Marla pergi ke rumah Jennifer, ia terkejut, dan memberitahu dia bahwa dia harus ikut dengannya. Jennifer menolak, tapi Marla membawa polisi bersamanya. Marla meminta Jennifer masuk ke fasilitas perawatan Sam tempat mereka menyita ponselnya, dan dia serta Fran mulai bekerja segera melikuidasi semua asetnya dan menjual rumahnya yang sangat mahal. Di antara barang-barangnya, Marla menemukan kunci brankas. Ia pergi dan menemukan di dalamnya tersembunyi berlian senilai jutaan dolar. Dia kemudian memberitahu Fran bahwa mereka tidak terdaftar di asuransi safety deposit box, oleh karena itu tidak ada yang akan merindukan mereka. Fran bertanya-tanya apa asal-muasal mereka. Saat Fran mengawasi pekerjaan di rumah Jennifer, seorang sopir taksi, Alexi yang diperankan oleh Nicholas Logan, datang untuk menjemput Jennifer dan terkejut ketika dia tidak ada di sana. Alexi pergi menemui bosnya, Roman Lunyov yang diperankan oleh Peter Dinklage. Ia adalah mantan bos mafia di Rusia, yang mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada Jennifer adalah ibunya. Alexi kemudian membawa informasi Romawi tentang Marla. Marla tiba di tempat kerja dan menemukan pengacara Dean Erickson diperankan oleh Chris Messina, yang sudah menunggunya. Dia menjelaskan bahwa dia mewakili Jennifer dan Jennifer tidak perlu dirawat. Dean memotong omong kosong dan mengatakan dia tahu semua tentang penipuan Marla. Dia juga tidak peduli sama sekali tentang itu. Dia dapat melanjutkan sesuka hatinya, tetapi Jennifer dilarang. Dia mengatakan padanya jika Jennifer tidak dibebaskan, segalanya akan menjadi sangat tidak nyaman baginya. Dia menuntut untuk mengetahui siapa dia bekerja. Dia membuka tas kerja dan menawarkan uang tunai $150.000. Marla berkata bahwa dia pasti lebih berharga dari itu dan mereka saling tawar-menawar, tetapi Marla menolak tawaran Dean. Dean mengatakan kepadanya bahwa dia akan segera menyesali keputusan ini. Kemudian, Fran gugup, dan memberitahu Marla mungkin dia seharusnya mengambil uang itu. Marla pergi ke fasilitas, di mana Jennifer sudah marah dan menuntut untuk dibebaskan, telah diberi banyak obat oleh staf. Marla berbicara dengan Jennifer karena ia ingin tahu apa yang sedang terjadi, dan Jennifer mengatakan padanya bahwa dia dalam masalah dan ia berkata, dia akan datang. Marla bertanya siapa dia, dan Jennifer berkata, kesalahan terbesar yang pernah dia buat. Jennifer menolak untuk mengatakan apapun padanya sampai dia mendapatkan ponselnya kembali. Marla mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengontrol obat-obatan, makanan, semuanya, dan dia akan membuat hidupnya seperti neraka jika dia tidak bekerja sama. Jennifer memanggilnya pelacur dan menyuruhnya melakukannya. Marla pergi menemui Sam memintanya untuk membuat hidup Jennifer seperti neraka seperti diet cairan saja, obat penghilang rasa sakit, aktivitas fisik naik.
Sementara itu, Roman pergi ke brankas dan menemukan berliannya hilang. Dean membawa Marla ke pengadilan dengan mengatakan dia memblokirnya untuk melihat kliennya, dan memberikan kesaksian dari salah satu karyawan Karen yang mengatakan bahwa mereka berkolusi untuk mempermainkan sistem. Marla menunjukkan bahwa Dean sebenarnya bukanlah pengacara Jennifer, dan hakim memutuskan bahwa kecuali Dean dapat membuktikan bahwa dia adalah pengacara Jennifer, dia tidak dapat mengaksesnya. Roman sangat marah. Alexei dan beberapa antek pergi ke fasilitas itu dengan berpura-pura melakukan tur. Sementara itu, Fran pergi ke Marla dan memberitahunya, Jennifer Peterson sudah mati, Jennifer Peterson yang asli. Dia menemukan bahwa wanita yang ditahan menggunakan identitas yang dicuri. Dalam tur, Alexei bertanya kepada Sam apakah mereka bisa mampir dan mengunjungi teman mereka Jennifer Peterson. Ketika Sam mengatakan dia akan menelepon wali Jennifer dan bertanya, Alexei menggodanya dan mereka mulai mencari fasilitas untuknya. Antek terlibat baku tembak dengan seorang penjaga, tetapi Alexei mencapai Jennifer, yang lega melihatnya, dan mulai membawanya keluar dari fasilitas itu. Ketika mereka keluar, Fran meletakkan tas di atas kepalanya dan Marla memukul perutnya dengan tongkat, kemudian polisi menangkapnya. Jennifer mencoba melarikan diri, tetapi staf membawanya kembali ke tahanan saat Roman mengawasi dari mobilnya. Detektif polisi memberitahu Marla dan Fran bahwa Alexei adalah gerombolan Rusia yang diduga tewas dalam kebakaran bersama bosnya, Roman. Roman, yang marah, mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Karen. Marla ada di Kim saat dia melihat berita tentang kematian Karen di televisi. Fran berpikir mereka harus berkemas dan lari, tetapi Marla tidak mau. Marla pergi menemui Jennifer dan menyimpulkan bahwa dia adalah ibu Roman. Jennifer memberitahunya jika dia melepaskannya sekarang, Roman mungkin akan membiarkannya hidup. Marla mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya pergi karena Roman tidak bermain sesuai aturan. Dia mengatakan mereka harus mencoba untuk mengalahkannya secara adil di pengadilan, tidak membawa senjata ke dalam fasilitas atau membunuh salah satu temannya. Dia memberitahu Jennifer bahwa dia akan mati di fasilitas itu sendirian, dan Jennifer mencoba mencekiknya. Marla menunjukkan rekaman keamanan insiden ini kepada hakim dan meminta Jennifer berkomitmen ke fasilitas psikiatri dengan keamanan lebih tinggi. Marla pergi menemui kontak tentang memagari berlian sementara Fran mengemas tas untuk mereka. Di garasi parkir, seorang wanita menembak Marla dengan panah obat penenang dan menculiknya. Fran kembali ke rumah untuk mendapatkan paspor mereka, tetapi rumah itu digeledah, antek menyerang dan mulai memukulinya. Marla bangun dengan terikat di kursi di depan Roman. Dia menuntut untuk mengetahui lokasi di mana berliannya. Dia memberinya rekaman ibunya, dan mengatakan dia akan membunuhnya juga. Marla mengatakan dia tidak peduli. Marla mengatakan dia tahu siapa dia dan dia tahu dia memalsukan kematiannya dan mengatur ibunya dengan identitas baru. Marla berkata untuk $10 juta dia akan memberinya berlian dan melepaskan ibunya. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya. Mereka membiusnya hingga tidak sadarkan diri dan memasukkannya ke dalam mobilnya dengan sebotol minuman keras, lalu membiarkan mobil itu masuk ke dalam danau. Marla bangun dan berhasil keluar dari mobil sebelum tenggelam, dan mencabut gigi dari mulutnya. Dia berhenti di pompa bensin untuk mengganti pakaian dan kembali ke rumah untuk menemukan semua tombol gas yang dihidupkan. Fran berdarah dan dipukuli di lantai, tetapi masih hidup. Dia mengeluarkan Fran dari gedung sebelum meledak. Dia mengganti giginya saat Fran memulihkan diri, dan keesokan harinya memberitahu Fran bahwa dia bersedia berlari dengan berlian, tetapi jika berhasil, mereka akan selalu mengawasi. Dia pikir mereka harus melawan Roman. Menggunakan nomor plat mobil yang dia lihat ketika Roman menculiknya, Fran dan Marla melacak pengemudi Roman kemudian mengikutinya sampai dia pergi untuk menjemput Roman. Marla menyamar memasuki garasi, menangkap pengawalnya, lalu menyuntik Roman dengan obat yang membuatnya pingsan. Dia dan Fran menelanjanginya dan meninggalkannya di jalan semalaman, di mana dia ditemukan keesokan paginya oleh seorang pelari. Dia terbangun di rumah sakit dengan Marla di sisinya. Dia menjelaskan bahwa dia tanpa identitas, dia diberi nama John Doe, dan dirawat oleh Marla. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki John dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengannya, jadi dia harus mengirimkan $10 juta yang dia minta. Nanti, Marla mengatakan sebagai ganti $10 juta dia akan memberinya berlian dan ibunya. Roman setuju, tetapi kemudian menyarankan ide lain yaitu mereka berbisnis bersama. Dia terkesan dengan kesedihannya tetapi berpikir itu adalah kentang kecil. Dia mengusulkan persembahan di seluruh negeri, sebuah perusahaan layanan perawatan di seluruh negeri dengan banyak tangan dengan ribuan wali dan ratusan ribu klien. Dia menyarankan bersama-sama mereka akan menghasilkan jutaan bersama.
Marla tidak yakin mereka akan bisa mempercayai satu sama lain, tetapi Roman bersikeras ketika mereka menjadi kaya, kepercayaan akan menyusul. Marla setuju dengan itu. Jennifer dibebaskan dan bersatu kembali dengan Roman. Mereka menjual berlian dan memulai bisnis besar mereka, Crescent Guardianships, yang menjadi perusahaan besar. Marla ada di sampul majalah Forbes dan majalah bisnis lainnya. Akhirnya dia dan Fran menikah. Dia diwawancarai di televisi, di mana dia mengatakan kepada pewawancara bahwa dia hanyalah seseorang yang peduli, dan segalanya mungkin dengan kerja keras. Setelah wawancara, Marla dan Fran menuju ke mobil mereka di mana mereka dihadapkan oleh Tuan Vetstrom. Marla mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya waktu, lalu dia mengeluarkan pistol dan menembaknya di dada. Dia berteriak padanya bahwa ibunya meninggal di fasilitasnya dan dia tidak pernah membiarkan dia melihatnya, sehingga dia meninggal sendirian. Fran terisak, memegangi Marla saat dia kehabisan darah. Selain itu, audio dari akhir wawancara Marla diputar, di mana dia memberitahu pewawancara, "Terima kasih, itu menyenangkan." Itulah tadi alur cerita film Iker A Lot 2020. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.